Oke, hello semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas alur film yang berjudul Six Ballet tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Ernie Barbaras dan dibintangi oleh Phantom. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pasukan elit yang terpaksa kembali beraksi demi menyelamatkan seorang anak yang diculik. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel kita ya guys, biar kalian nggak ketinggalan video-video menarik kami lainnya. Berawal ketika seorang pria bernama Samson memasuki sebuah markas mafia yang memiliki bisnis perdagangan manusia. Di sini ia berniat membeli seorang anak bernama Victor dengan bayaran yang sangat cukup besar. Namun, ketika transaksi sedang berlangsung, Samson pun langsung melancarkan aksinya. Setelah menghabisi mereka semua, Samson lalu menemui Victor yang disekap oleh sebuah ruangan. Samson pun memberitahukan kalau dia adalah orang suruhan ibunya yang diutus untuk membawa Victor kembali. Kemudian mereka pun keluar dari tempat ini dengan menggunakan motor yang mana sebelumnya Samson juga sudah memasang bom di semua mobil mereka. Pagi harinya, Samson mendapatkan telepon dari kepolisian yang menyuruhnya datang ke TKP. Di sini seorang inspektur bernama Steve sangat dibuat marah atas tindakan Samson tadi malam, yang tanpa sengaja ia telah membunuh beberapa tawanan lain karena akibat ledakan tersebut. Terungkap ternyata Samson adalah mantan pasukan elit yang dipecat karena dianggap terlalu berbahaya dan gegabah dalam bertindak. Namun sekarang diketahui masih ada pihak-pihak tertentu yang masih memakai jasanya. Dengan tegas, Steve lalu meminta Samson untuk pergi dari berhenti mencampuri urusan polisi, karena jika tidak maka dia terpaksa harus menangkapnya. 6 bulan kemudian terlihat Samson yang sekarang menjadi penjual daging dan menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Namun di samping itu ia juga sering teringat dengan masa lalunya yang menewaskan banyak anak tak bersalah. Di sisi lain diperlihatkan sebuah keluarga yang baru saja datang dari Amerika ke Moldova. Mereka adalah Faiden, Monica, dan putri mereka bernama Becky. Faiden sendiri adalah seorang petarung MMA yang akan melakukan pertarungan di kota ini. Namun, di sini nampaknya seorang wanita bernama Amelia yang sedang mengintai putrinya dari kejauhan. Ketika berada di hotel, Becky meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke balkon untuk mencari jaringan. Di balkon, ia dikagetkan dengan Amelia yang juga ada di sana, dan kemudian mereka pun mulai berkenalan. Selang beberapa menit, Faiden yang memeriksa balkon sudah tidak menemukan Becky dan hanya menemukan laptopnya yang tertinggal di atas meja. Dan itu membuat Faiden dan istrinya sangat merasa panik. Merasa ada yang tidak beres, Faiden pun melaporkan hal tersebut kepada manajer hotel, yang kemudian mereka dibawa untuk memeriksa rekaman CCTV. Namun di sana mereka tidak juga menemukan petunjuk tentang Becky, sehingga kabar hilangnya Becky pun mulai menjadi berita nomor 1 di televisi, yang dimana pihak kepolisian sendiri pun kesusahan menangani kasus ini. Samson pun yang sedang menonton berita tiba-tiba kedatangan Faiden dan istrinya di tokonya. Faiden memberitahukan bahwa seorang dari kedutaan menyuruhnya datang ke sini untuk meminta bantuan kepada Samson. Samson mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa dan tidak memiliki keahlian untuk itu. Namun, Monica yang pernah bekerja di kepolisian, ia mengenali tattoo di belakang leher Samson dan mengetahui siapakah Samson sebenarnya. Oleh karena itu, Monica memaksanya agar mau membantu mereka.
Namun karena trauma di masa lalu, Samson tetap bersikeras menolaknya meski dengan bayaran yang cukup besar juga. Ketika ingin pulang, Samson dihampiri oleh anaknya yang bernama Selwyn. Ternyata orang yang menyuruh Faiden meminta bantuan kepada Samson adalah Selwyn, yang diketahui dia bekerja di kedutaan. Di sini Selwyn memaksa ayahnya agar mau membantu mereka menemukan Becky. Selwyn mengatakan kalau Becky masih berumur 14 tahun dan membutuhkan bantuannya karena pihak kepolisian sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, Faiden terus mencari keberadaan putrinya dengan bertanya kepada orang-orang di pinggir jalan. Namun ketika Faiden memasuki sebuah klub untuk bertanya, ia justru dihina karena tidak bisa menjaga putrinya, sehingga terjadilah perkelahian. Karena kebanyakan musuh yang menyerangnya, Faiden pun dibuat kewalahan dan dihajar habis-habisan. Untungnya muncul sosok misterius yang datang menolongnya. Ternyata orang misterius ini adalah Samson. Ia mengikutinya dari tadi, kemudian ia pun membawa Faiden ke tokonya untuk diobati. Samson mengatakan kalau dia bersedia membantunya untuk mencari Becky, namun syaratnya ia hanya akan bekerja sendirian. Malam harinya, Samson pergi ke rumah seorang pebisnis bernama Lucas dengan menyamar sebagai kurir. Setelah menghabisi penjaga gerbang, Samson lalu mengelabui para penjaga lain dengan mobil kosong. Sedangkan Samson sudah berada di dalam rumah dan berhasil mendapatkan Lucas. Di sini Samson pun menanyakan tentang Becky kepada Lucas. Namun, Lucas mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang masalah tersebut. Mendengar itu, Samson memberikan kesempatan kepada Lucas agar membantunya mencari informasi tentang Becky. Karena jika tidak, maka dia akan datang kembali untuk membunuhnya. Namun, tak diduga setelah Samson pergi, Lucas menyuruh tangan kanan yang bernama Flat untuk membunuh Becky. Dan mereka juga membunuh Amelia dan rekannya untuk menghilangkan petunjuk. Keesokan paginya, polisi pun mendapati Becky yang sudah tewas terbakar. Dan itu dibuktikan dengan gelang yang dipakainya. Namun, Samson yang masih ragu, ia menginginkan tes DNA untuk mengetahui apakah mayat ini benar-benar Becky. Hingga ketika di rumah sakit, si dokter memberikan kalau tes DNA-nya adalah positif, yang artinya mayat itu memang benar-benar Becky. Monica yang mendengar itu pun sangat terasa terpukul dan dia menganggap ini adalah kegagalan Samson dalam bertindak. Keesokan paginya, Faiden dan istrinya pun bersiap untuk pulang. Sedangkan Samson frustasi melampiaskan kesedihannya tersebut dengan minum-minum hingga sampai mabuk berat. Tidak lama kemudian muncullah Lucas bersama anak buahnya yang berniat ingin memberi pelajaran kepada Samson karena dia sudah masuk rumahnya dan berani mengancam Lucas. Di sini Samson tiba-tiba saja teringat dengan mayat yang terbakar itu yang menggunakan gelang di tangan kiri, karena Becky sendiri selalu menggunakan gelang di tangan kanannya. Sehingga Samson pun meyakini kalau mereka sudah memalsukan kematian Becky. Dengan cepat Samson langsung menyusul Faiden dan istrinya di bandara untuk menceritakan hal tersebut. Dan dia meyakini kalau si dokter yang melakukan tes DNA itu sudah menerima suap dari penjahat. Setelah berhasil menculik si dokter, mereka pun langsung menginterogasinya. Siapakah yang telah menyuapnya? Karena terus mendapatkan siksaan, si dokter itu pun memberitahukan kalau orang itu adalah Stelu. Sehingga terungkap ternyata otak dari semua ini adalah Stelu, yaitu seorang wakil menteri pertahanan. Dan kemudian selain memiliki bisnis perdagangan manusia, Stelu juga menyukai gadis-gadis Amerika yang melayaninya. Di sini Stelu mendapatkan telepon dari si dokter yang memberitahukan bahwa dia terpaksa membocorkan nama Stelu. Dan Stelu pun menghargai kejujurannya tersebut. Kemudian Stelu menyuruh Flat untuk mengurus semua ini.
Stellu mengatakan kalau nama baiknya jauh lebih penting daripada gadis Amerika tersebut. Di sisi lain, terlihat Samson yang membawa Faden, sang istri, ke tempat persembunyian. Kemudian ia dan Selwyn membongkar perlengkapan senjata yang pernah ia kubur. Di lain tempat, terlihat Becky yang disekap di sebuah ruangan yang berada jauh dari kota. Hingga ketika para penjaga lengah, Becky pun berhasil mengambil handphonenya dan langsung menghubungi ayahnya. Yang pada akhirnya, Faden dan sang istri pun berhasil melacak keberadaan Becky. Namun, yang tidak mereka sadari ternyata ini adalah sebuah jebakan. Ketika dalam perjalanan, Faden mengabarkan kepada Samson dan memintanya untuk menyusul mereka. Sesampainya di tempat tujuan, mereka melihat tempat ini yang dijaga ketat oleh para tentara bersenjata. Mengetahui itu, Monica pun berpura-pura sedang tersesat dan meminta bantuan kepada mereka, yang kemudian Faden muncul menyerangnya dari belakang. Vlad yang melihat aksi mereka melalui monitor, ia lalu mengirim beberapa anak buahnya untuk menangkap mereka. Melihat seorang gadis yang dibawa oleh salah satu penjaga, Faden dan sang istri pun langsung mengikutinya. Namun ternyata ini hanyalah sebuah jebakan. Faden dan sang istri yang tersudut diselamatkan oleh Samson dengan snipernya. Setelah mengambil kuncinya, mereka bertiga pun bergegas memasuki gedung tersebut. Namun sialnya gadis itu bukanlah Becky, melainkan gadis lain yang bernama Tania. Tania mengatakan kalau Becky disekap di gedung yang lain dan dia bisa menunjukkan tempat itu asal mereka mau melepaskan borgolnya. Namun ketika ingin keluar dari gedung ini, mereka dihalang oleh beberapa orang penjaga. Vlad yang melihat dari monitor, ia pun kembali mengirim anak buahnya untuk mencegah mereka sehingga terjadilah baku tembak. Saat baku tembak sedang berlangsung, Vlad tiba-tiba saja menarik mundur semua anak buahnya. Di sini, Vlad menawarkan pertukaran antara Becky dan Tania. Dan jika Faden menolak, maka dia akan membunuh Becky. Karena tidak ada pilihan lagi, Faden terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Namun, Samson meyakini kalau semua ini adalah tipuan. Dan benar saja, saat pertukaran sedang berlangsung, terlihat dua anak buah Vlad yang standby dengan snipernya. Namun, beruntung Samson mengetahui hal ini dan ia berhasil mengatasinya. Hingga ketika Vlad menyuruh dua snipernya untuk bertindak, yang menjawab justru Samson. Bersamaan polisi juga datang mengepung tempat ini. Sedangkan Tania yang dibawa ke hadapan Vlad, ternyata dia sudah dibekali pistol oleh Samson. Hingga pada akhirnya semua gadis yang disekap di tempat ini pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, terlihat Samson yang melepaskan kepulangan keluarga Faden. Akhir film diperlihatkan Stellu yang berada di gereja dan menyesali perbuatannya. Namun, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Samson yang langsung menembaknya. Setelah itu film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Six Ballet 2012. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silahkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Bye bye.